Karena kolom komentar tuh meledak minta lanjut. So, here we go ya teman-teman. Bukan cuma satu atau dua, kita akan bedah lagi ya deretan mimpi besar yang mangkrak dan juga malah berujung bikin negara boncos maksimal. Udah penasaran? Hai aku Jenny. Hai gue Andre, jangan lupa like Dan juga subscribe kalau kalian suka tuh sama video ini. Gedung Menara Saidah. Tiap kali lewat MT Haryono, pasti kalian dibuat kagumnya sama gedung tinggi bernama Menara Saidah ini. Dari luar emang kelihatan wah banget ya dengan 28 lantainya, tapi aslinya ini adalah salah satu proyek gagal paling legendaris di Jakarta. Jadi gini, dulu mereka maunya gedung ini dijadikan sebagai gedung perkantoran elit. Tapi di tahun 2007, penyewanya malah ninggalin gedung itu karena ada isu cacat konstruksi. Mulai dari gedung itu miring lah, struktur bangunannya dianggap nggak aman lah, sampai ada kekhawatiran bakal runtuh waktu lagi gempa juga. Makanya, daripada nunggu runtuh waktu gempa, kantor-kantor di sana milih angkat kaki demi alasan keselamatan. Ya, meskipun kontraktornya tuh sempet bantah, tapi jelas, trust issue penyewa udah kejadian. Namun anehnya, meski udah belasan tahun kosong, kenapa sih nggak dirobohin aja? Rumornya sih ribet banget ya, mulai dari sengketa kepemilikan keluarga, biaya bongkar yang mahal, sampai masalah hukum yang nggak kelar-kelar. Alhasil, gedung ini sekarang cuma jadi pajangan angker yang sering dibilang istana setan ataupun markas vampir Jakarta. Proyek Garuda Raksasa. Pernah kebayang nggak ada bangunan hotel raksasa berbentuk burung Garuda Pancasila yang saking besarnya tuh bisa kelihatan jelas dari satelit Google Earth? Dulu ini beneran ada di Cilengsi, Bogor ya. Namanya adalah Geraha Garuda Tiara Indonesia. Dibangun di lahan seluas 44 hektar, proyek ini super ambisius tuh karena didesain buat jadi wisma atlet yang super mewah. Konon proyek ini dibuat di eranya Pak Harto buat nyaingin kemegahan Gelora Bung Karno di Senayan peninggalan Bung Karno ya. Makanya jangan heran kalau proyek ini memakan ongkos fantastis yaitu sekitar 75 miliar rupiah loh teman-teman. Ya buat kalian tahu aja, angka itu tuh termasuk fantastis loh karena kurs dolar Amerika itu pada saat itu cuma sekitar 2.194 rupiah. Pembangunannya sendiri awalnya dimulai sekitar tahun 1995 di mana harapannya akan selesai secepatnya tuh dan bisa digunakan untuk ajang SEA Games 1997. Namun sayangnya meskipun sudah sempat selesai sekitar 80% pada tahun 1998 atau bersamaan dengan lengsernya Pak Soeharto, proyek ini pun mangkrak total tuh dan juga ditinggalkan begitu saja. Sedihnya juga karena nggak ada yang jaga ini, warga mulai menjarah isinya. Mulai dari kabel, jendela, sampai besi-besinya itu teman-teman dipretelin semua habis-habisan. Puncaknya sekitar tahun 2013-2014, sisa-sisa bangunan Garuda Raksasa ini pada akhirnya dirobohkan tuh dengan memakai alat berat. Kota Baru Lampung. Masih ingat dong ya sama drama Lampung yang sempat viral banget kemarin? Pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah, ternyata borok infrastrukturnya tuh bukan cuma di jalan rusak aja dong guys. Kenalin ya sama proyek Kota Baru Lampung. Secara garis besar, tanah seluas 1.308 hektar di Kota Baru akan menjadi sebuah kota mandiri di mana nantinya ada 450 hektar yang akan dibangun sebagai perkantoran. Nah, anggaran untuk area perkantoran pemerintahan aja menelan angka hingga 1,2 triliun yang rencananya nih akan ditargetkan selesai pada tahun 2014. Tapi realitanya zong parah. Begitu kursi gubernur ganti di tahun 2014, proyek raksasa ini malah ditinggalin gitu aja alias mangkrak total. Sekarang 2 triliunan itu cuma jadi gedung-gedung beton tanpa jendela yang horor banget. Mirisnya banyak material bangunan yang dijarah maling dan temboknya pun penuh vandalisme. Jadi alih-alih nih jadi kota masa depan, tempat ini sekarang lebih cocok disebut kota hantu terbesar di Sumatera. Sayang banget kan pajaknya guys. Taman Festival Bali.
Kalau sekarang di Bali ada beach club terbesar bernama Atlas, dulu sempat ada tuh yang namanya Taman Festival Bali yang merupakan salah satu tempat hiburan termegah dan juga termewah yang ada di pulau itu. Dulu di akhir tahun 90-an, pokoknya tempat ini tuh digadang-gadang bakal menjadi Disneyland-nya kota Bali ya. Bayangin aja, di dalamnya tuh ada pertunjukan teater 3 dimensi, gudang buatan yang bisa meletus setiap hari, sampai kolam buaya asli juga ada. Untuk lokasinya sendiri bisa dibilang sangat strategis tuh, karena di dekat pantai Padang Galak yang luasnya mencapai 9 hektar ya. Cuma sayangnya, taman yang dibangun pada tahun 1997 itu dinyatakan bangkrut pada tahun 2000 teman-teman, alias cuma buka 3 tahunan doang. Dan saking bangkrutnya, konon buaya-buaya di sana tuh sempat ditinggalkan begitu saja sampai saling memakan karena kelaparan. Creepy banget kan? Proyek lahan gambut. Pernah gak sih kamu punya ambisi gede banget tapi akhirnya gagal total gara-gara kurangnya riset? Nah, negara kita pernah ngalamin ini di tahun 1995 lewat proyek lahan gambut 1 juta hektar. Waktu itu, Presiden Soeharto punya mimpi nih bikin Indonesia jadi raja beras dunia dengan menyulap hutan rawa di Kalimantan Tengah sehingga menjadi sawah raksasa. Luar biasa gak sih sebenarnya? Kebayang gak tuh betapa kerennya negara kita dulu? Bayangin coba, Indonesia nih ya punya lumbung padi sendiri, tapi sayangnya mimpi itu cuma jadi mimpi doang. Soalnya lahan yang dipakai adalah lahan gambut, dimana gambut itu basically bukanlah tanah yang cocok untuk nanam padi. Tanahnya tuh asem, nutrisinya juga minim, terus susah lagi untuk diairin. Ya, walaupun pemerintah nih udah maksa bikin kanal irigasi ribuan kilometer untuk menguras air gambutnya, padi di sana tuh tetap ogah ya tumbuh subur dan malah gagal panen massal. Aduh, uang negara udah keburu keluar gede, tapi hasilnya benar-benar nol alias gagal total. Ironisnya juga, duit proyek ini diambil dari dana reboisasi sebesar 1,7 triliun yang harusnya nih dipakai untuk pemulihan hutan. Ya, bukannya hutan pulih, yang ada lahan proyek ini malah berujung kebakaran dong. Dan kalau udah kebakar, kalian tahu dong dampak lanjutannya apa? Yap, ekosistem rusak, satwa hilang, dan masyarakat tentu kehilangan rumahnya juga ya. Niat awalnya pengen punya lumbung memajukan negara, ya ujung-ujungnya malah bencana jangka panjang ini mah. Bandara Pasar. Definisi ghosting tingkat dewa ternyata bukan cuma urusan asmara teman-teman, tapi bisa juga kejadian di proyek negara. Bandara Pasar ini soalnya menjadi korbannya tuh. Dulu pas tahun 2013, proyek ini dieluk-elukan banget tuh sebagai calon bandara hits yang bakal menjadi penggerak ekonomi daerah. Rencananya nggak main-main, di lahan seluas 213 hektar, mereka bakal bikin landasan pacu sepanjang 1.800 meter. Pada saat perencanaan, tujuannya dibangun bandara ini tuh ya untuk mempermudah transportasi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di Kabupaten Pasar, Kalimantan ya. Tapi apa daya, realita tidak seindah proposal. Walaupun pemerintah daerah dan juga provinsi sudah ngegelontorin dana puluhan miliar rupiah, bandara ini nasibnya malah mangkrak total. Bukannya dengar suara mesin pesawat, di sana sekarang isinya tuh cuma semak belukar dan bangunan setengah jadi yang mati suri. Katanya sih ada wacana tuh mau dilanjutin buat dukung IKN ya. Tapi kapannya itu ya masih menjadi misteri sih teman-teman. Intinya bandara ini memang ada, tapi tiada juga ya teman-teman. LRT Palembang. Niat pemerintah buat bikin infrastruktur keren di Indonesia emang patut diacungi jempol sih, tapi realitanya kadang bikin ngelus dada. Di Palembang juga dibangun ya nih LRT. Proyek ini pun awalnya dikebut banget untuk nyambut tamu Asian Games pada tahun 2018. Modalnya nggak main-main ya, negara tuh sampai ngabisin uang 12,5 triliun loh. Tapi sayangnya setelah perhelatan Asian Games selesai, LRT ini malah sering kosong melompong seperti hatinya para jomblo. Sepi banget deh. Soalnya kereta tersebut belum benar-benar terhubung dengan tempat-tempat penting. Contohnya nih seperti kantor pemerintahan ataupun transportasi lain seperti bus. Jadi meski sudah menghabiskan banyak uang, bisa dibilang LRT ini belum bisa membantu banyak orang. Bahkan menurut beberapa berita, banyak orang yang nyebut kalau ini tuh proyek gagal loh. Namun gimana nih menurut kalian guys?
pabrik gula di Papua. Lalu ada proyek gagal terbesar di Indonesia yang niatnya besar banget tuh. Hasilnya malah nyangkut teman-teman. Jadi proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate ini sebenarnya pengen bikin Merauke sebagai lumbung pangan dan juga energi nasional gitu. Intinya sih pengen itu ada perkebunan tebu raksasa, pabrik gula, sampai bioetanol segala. Targetnya pun sekitar 2 juta ton gula dan 200 juta liter bioetanol per tahunnya ya. Kalau memang beneran kejadian, Indonesia itu auto swasembada deh pokoknya. Tapi realitanya gimana? Ternyata proyek ini tuh berujung mandek teman-teman, karena tanah yang mau dipakai itu adalah tanah adat milik warga lokal tanpa permisi yang benar. Belum lagi banyak konflik juga tuh antara masyarakat sekitar dan juga investornya, yang ujung-ujungnya bikin biaya operasional membengkak tanpa hasil sama sekali. Mana setelah diperiksa nih, kondisi lahan Merauke pun juga sebenarnya nggak cocok tuh buat tebus skala industri ya. Aduh, ini mah bukan cuma soal proyek gagal, tapi lingkungan dan juga kehidupan masyarakat adat pun mulai terancam. So-soan mau bikin proyek raksasa tanpa paham kondisi lapangan ya begini nih jadinya. Bukannya bikin prestasi, malah nambah beban proyek gagal di Indonesia kan? Pelabuhan Dompak Tanjung Pinang. Definisi proyek elit hasil sulit beneran kejadian di Pelabuhan Dompak Tanjung Pinang ya teman-teman. Pelabuhan ini mulai dibangun pada tahun 2009 untuk membantu mengurangi macet di kota dan jadi gerbang keren buat pusat pemerintahan di Kepulauan Riau ya teman-teman. Cuma sayangnya di tahun 2015 proyek ini diberhentikan karena masalah korupsi yang membuat kondisinya tuh sekarang rusak parah serta nggak terawat sama sekali. Selain gedung yang rusak, banyak barang-barang di sana yang hilang karena dicuri oleh masyarakat. Kabar terakhir sih ada dana sebesar 10 miliar rupiah untuk memperbaiki pelabuhan ini ya. Tapi sayangnya sampai sekarang belum ada perubahan apa-apa. Bandara Jenderal Besar Sudirman. Definisi ekspedisi versus realita paling nyesek jatuh nih kepada Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, Jawa Tengah ya. Awalnya sih proyek ini tuh digadang-gadang bakal menjadi kebanggaan dengan biaya pembangunan fantastis sekitar 350 sampai dengan 400 miliar rupiah. Bahkan pas mulai operasi di tahun 2021, banyak orang termasuk Presiden Jokowi memuji bandara ini teman-teman karena dianggap bakal menghidupi ekonomi di sekitarnya juga. Tapi sayangnya ini semua cuma bertahan 4 bulan saja karena maskapai di sana satu persatu ghosting alias stop terbang tuh karena sepi penumpang. Dan masalah utamanya kurang riset. Lokasinya dianggap nanggung tuh teman-teman karena kejepit sama bandara besar lain yang akses transportasinya sekarang semakin gampang. Jadi pelajaran mahal nih teman-teman. Bikin infrastruktur itu nggak bisa cuma modal semangat doang, tapi butuh hitung-hitungan matang biar nggak bikin mubazir duit negara ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.